Tuhan, kami hadir di rumah Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami datang dengan satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan melalui akan penyembahan dan juga melalui akan firman-Mu. Kami datang hari ini di dalam ibadah ini bukan karena sekedar ini adalah hari Minggu kami harus ke gereja. Namun kami datang untuk belajar firman, mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau kami lakukan di dalam kehidupan kami ini. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah firman yang kami dengar. Jangan biarkan iblis mencurinya, sehingga kami tidak mendapat apa-apa dan kami tidak bertumbuh. Namun sebaliknya firman ini boleh jatuh ke tanah yang subur hati kami, dan firman itu tertanam, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Saudara, mari kita sama-sama membuka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-12. Kita buka Alkitab kita, baik yang buku maupun di HP kita ya. Yesaya pasal yang ke-12, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Yuk kita sama-sama bacakan ya. Yesaya 12, 1 sampai 6, demikian firman Tuhan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab Yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Saudara sekalian, tadi ditanya, Tuhan itu baik? Baik. Apanya yang baik? Tadi bilang, bisa ke gereja, sehat. Apalagi saudara? Kapan kita bilang Tuhan itu baik? Apa yang kita lihat? Apa yang menjadi dasar kita mengatakan Tuhan itu baik? Seringkali, saudara, adalah keadaan kita. Ya, keadaan kita. Oh, saya sehat, Tuhan baik. Ya, aduh, kerja lancar, Tuhan baik. Usaha lancar, cuan, Tuhan baik. Ya. Nah, keluarga harmoni, semua anak-anak kuai, Tuhan baik. Tapi begitu ada yang sakit, ya, bukan batuk aja, tapi mulai sakit yang agak berat, kita mulai bertanya, kita doa, nggak sembuh, ya, Tuhan baik nggak ya? Kerja mulai susah, ya, bisnis mulai orderan macet. Tuhan baik enggak? Anak-anak mulai tidak patuh, bandel, membangkang, melawan, doa, aduh. Ya, kayaknya gimana begitu. Dan saudara, banyak sekali kita bertemu di gereja, jemaat-jemaat bahkan yang sudah jadi majelis. Ada pernah saya ketemu dengan seorang tapi bukan dari GKY ya. Majelis di sebuah gereja. Melayani, udah lama. Istrinya meninggal. Tapi bukan karena COVID waktu itu, ya meninggal gitu ya.
Dia sulit menerima. Dengan Tuhan, kenapa istri saya meninggal? Saya ini majelis, melayani Tuhan. Dari kecil, ya. Dari muda saya melayani Tuhan. Kemudian belum lama, bulan lalu mungkin ada majelis di GKY Greenfield meninggal. Ya, Pak Ferdi, dia meninggal. Terus saya dengar ada satu percakapan antara orang ya mengatakan begini. Dia majelis loh. Dia 20 tahun jadi guru sekolah minggu loh. Nah, yang saya pertanyakan apa arti loh itu? Ya, dia majelis loh. Dia melayani Tuhan jadi guru sekolah minggu 20 tahun loh. Apa maksud loh itu? Apakah karena dia melayani Tuhan? Apakah dia guru sekolah minggu 20 tahun kemudian itu sakit kanker itu tidak layak dia terima dalam hidupnya? Di mana Tuhan? Seolah-olah kita bilang, Tuhan mana? Di mana kebaikan Tuhan bagi saya? Saudara, kalau kita melihat kebaikan Tuhan semua dari perspektif hidup kita, maka kita punya perjalanan iman itu akan naik turun. Betul nggak? Karena kehidupan kita nggak selalu lancar. Hari ini baik, besok gini ya. Orang buka rumah makan rame, nanti udah nggak rame. Ya, tulisnya nggak cuan tapi cuannya banyak, gitu ya kan? Jual super mie aja bilang nggak cuan gitu ya, tapi cuannya banyak gitu. Nah, tergantung kita. Namun saudara, kebaikan Tuhan itu sebenarnya Tuhan tidak berubah. Kebaikan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap pada dirinya demikian. Jadi bukan saya baik, Tuhan baik. Saya tidak baik, Tuhan tidak baik. Enggak. Selalu kita melihat saudara, kalau dari firman Tuhan, apa tujuan kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yesaya pasal yang ke-12 ini, kalau kita baca tadi saudara ayat 1 sampai ayat yang ketiga, apa yang menjadi kata yang diulang 3 kali di situ? Ya, saudara perhatikan ya. Baca cepat aja. Laptopnya di mana? Ya. Nah, kata apa yang diulang 3 kali? Sini nggak ada. Aku mau bersyukur karena sungguh engkau telah murka, mukamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku, aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan ada itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimbar air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Saudara, kebaikan Tuhan yang paling utama yang kita bisa katakan Tuhan itu baik, yaitu dia memberikan kita keselamatan. Dari mana? Dari perbuatan baik kita, dari murka. Ya, dia murka. Kenapa? Karena manusia berdosa. Manusia berdosa. Manusia tidak taat. Hukuman yang layak untuk kita, saudara, adalah kematian yang kekal itu. Namun dari murka itu, saudara, kemudian dikatakan Tuhan itu murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Bagaimana penghiburan Tuhan? Yesus Kristus anaknya yang tunggal diutus, dikaruniakan kepada kita, kita percaya kepadanya. Dan kemudian kita mendapatkan keselamatan. Saudara, keselamatan ini sendiri kalau kita bandingkan tadi kemudian dengan kehidupan yang kita katakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Dibandingkan dengan keselamatan ini, saudara. Yang mana yang lebih berharga bagi saudara? Ya, kalau kita hari ini divonis hukuman mati. Kita dulu semua kita punya vonis hukuman mati loh.
Ya, kita semua pernah dapat vonis hukuman mati. Ya. Kemudian kalau kita bisa bayar, vonis hukuman mati ini kita ganti, jangan dong sampai mati gitu ya. Penjara seumur hidup aja gitu ya. Kayak bapak itu ya, ada satu ya. Nah ya, hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Ya, itu bayar nggak kira-kira Bapak Ibu ya? Dia bilang bayar. Emangnya kamu tahu, kamu yang disuruh transfer uangnya. Ya, kalau bayar, kira-kira bayar berapa banyak itu? Ya. Nah saudara, sekarang bukan lagi hukuman mati, bukan lagi kemudian menjadi penjara seumur hidup. Malah kita diberikan apa? Kebebasan dari belenggu dosa. Bahkan diberikan kehidupan, keselamatan yang kekal itu, saudara. Nah saudara, ini tidak ternilai. Tidak ternilai. Kalau kita baca ada di dalam Mazmur 73, Bapak Ibu. Pemazmur di sana menuliskan demikian. Tuhan itu baik, orang yang jaga hatinya, yang kudus hatinya. Namun aku sedikit lagi tergelincir, jatuh. Kenapa? Dia lihat kehidupan orang-orang fasik. Nah, kenapa orang yang gak percaya Tuhan malah baik-baik hidupnya? Ya, kehidupan mereka lebih baik dari saya. Sehat, saya sakit. Mereka gemuk, ya saya kurus begini, ya nggak ada makanan gitu. Mereka bahkan orang itu menjadi sombong, menjadi congkak. Benar saudara, kadang-kadang kita lihat dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tidak percaya itu seolah-olah menentang Tuhan, melawan langit. Saya pernah lihat plat nomor di depan saya, mobil BMW. Ya, B666AC. Apa artinya? 666AC. Ayo. Ada yang bisa nebak? Angka 66 itu biasa kita bilang apa? Nah, AC apa? Antichrist. Antikristus. Dia berani tulis 666 Antikristus. Ya, BMW model baru, gitu ya. Dan saya di belakang pendeta. Mobilio. Aduh, ini Tuhan gimana? Antikristus ini tulis lagi 666 AC. Tuhan berkati dia dengan BMW. Ya. Ini melayani Tuhan terus ya minggu khotbah gitu ya. Aduh, cuma mobilio. Gitu ya kan. Gimana ini Tuhan? Cemburu nggak kita? Nah, pemazmur itu dia cemburu. Ya. Bahkan berani-berani lawan Tuhan, menentang Tuhan. Dia bilang hampir aku tergelincir. Tapi puji Tuhan saudara, Mazmur 73 kemudian melanjutkan ya. Dia bilang, sampai aku ke rumah Tuhan yang Maha Kudus, baru aku tahu akhir daripada kehidupan mereka. Mereka akan binasa. Tapi saya akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara, betul ya. Kita di dalam dunia butuh memang betul berkat dalam kehidupan kita kan. Tapi mau seberapa banyak yang kemudian kita bilang saya puas. Ya, ada yang bilang gini, 钱不是问题，问题是没有钱. Nah, ya. Money is not the problem is no money. Gitu ya. Hari ini kita keluar rumah tidak ada uang, nggak bisa dipukul orang gitu ya. Parkir, bilang sorry nggak ada uang, wah bisa dipukul tukang parkir gitu ya. Jadi saudara sekalian memang, tetapi berapa pentingnya saudara kemudian kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara di GKIP kan ini minggu-minggu misi ini ya kalau nggak salah ya. Minggu-minggu misi pengabaran Injil. Nah saudara, saya pengen tanya lanjutnya. Apa yang sering kali kita beritahu teman? Kabar baik apa yang sering kita beritahukan kepada orang? Dalam hidup kita ini. Ya. Kalau firman Tuhan tadi saudara, ayat yang mulai ayat yang keempat. Dia bilang kan, bersyukurlah kepada Tuhan.
Panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya, nama Tuhan tinggi dan luhur. Kemudian apa lagi? Ya, bermazmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal itu diketahui di seluruh bumi. Ya, jadi saudara, kita perlu, anak-anak Tuhan, kita memberitahukan, menyatakan kebaikan-kebaikan Tuhan, keselamatan yang kita sudah dapatkan. Tapi hari ini apa yang kita beritahu kepada teman-teman kita? Ya. Sel, ya, ada sel di sana, ada di sana, ya, apa yang bagus, berita-berita yang bukan yang terpenting bagi kehidupan mereka. Ya, di mana ada makanan enak, ya kita beritahu. Kemarin kita ke Medan, saudara ya. Waduh, pergi makan itu bihun BBAC. Waduh, ya. Wah enak sekali, langsung diposting semua. Wah enak banget ini itu rasa tulangnya. Wah, ada yang pernah makan? Ya. Nah, saudara, beritahu. Tapi yang terpenting saudara di dalam kehidupan kita adalah kita perlu memberitahukan orang tentang keselamatan. Ya, saya sering lihat orang foto-foto, ibu-ibu, ya cowok juga ada lah ya, kemudian tulis bestie, ya bestie, saya punya bestie ini, ya tulis BFF, best friend forever gitu ya. Nah, ada nggak di antara BFF-nya kita itu yang belum Kristen, belum terima Yesus? Ada. Kalau ada, grupnya ganti, bukan BFF, BFT. Ya, best friend temporary. Ya, selama di dunia aja, begitu kan? Nah, nanti meninggal dia ke yang tempat lain, kita ke tempat yang lain, gitu kan? Nah, jadi nanti kalau ketemu lagi ya, BFF-nya ini bilang, kita kalau boleh ya, kita BFF ini sampai kekal. Gitu ya. Seumur hidup, bahkan sampai sesudah mati pun masih BFF. Gitu. Pasti kalau emangnya bisa. Nah, kita penginjilan deh. Ya, masuk deh penginjilan. Bisa. Ya, nanti kita sama-sama semua di sorga. Gitu. Saudara, kebaikan Tuhan yang terutama itu adalah keselamatan. Yohanes 3:3 mengatakan kalau kita belum dilahirkan kembali, ya dia tidak bisa melihat kerajaan Allah. Saya ingin tanya Bapak Ibu, kenapa kalian jadi orang Kristen? Kenapa jadi orang Kristen? Kakek Kristen, papa Kristen, saya juga Kristen, gitu ya. Ya. Kenapa kita jadi orang Kristen hari ini? Tradisi, keluarga semuanya. Seringkali saudara, tradisi membuat kita sebenarnya tidak diselamatkan. Saya baru pulang dari Medan ya, 1 minggu, Danau Toba, jalan-jalan. Kemudian dikasih lihat itu di Sibolangi, di perjalanan itu kuburan orang tua, nenek moyang. Ya. Kalau belum bisa bangun yang batu itu namanya tambak ya. Itu dikubur dulu. Kumpulin uang. Bikin pesta besar baru bangun kuburannya pakai batu. Kadang-kadang dia punya kuburan yang pakai batu itu lebih bagus daripada yang hidup. Yang hidup rumah kayu. Kayu-kayu. Di sini bangun yang bagus untuk nenek moyang. Toraja juga sama. Toraja saudara kalau meninggal, itu jasadnya ditaruh, dikasih balsem, ditaruh di dalam rumah. Ditaruh di dalam rumah. Sampai kamu kumpul uang, kamu bisa kumpul uang, bikin pesta yang besar, potong sapi berapa puluh ekor, baru itu mayat bisa dikubur. Gitu loh. Harus pesta besar dulu. Saya kemudian berpikir saudara, kasihan yang hidup. Ya, kalau dia memang sudah kaya raya mungkin gak masalah. Tapi kalau dia hidup pas-pasan,
Yang bulanan aja dia pikir cukup atau enggak. Belum lagi anak-anak punya sekolah atau apa. Tapi ini harus mikirin yang sudah meninggal. Harus bikin pesta besar. Dia harus kumpul uang untuk lakukan ini, saudara. Ya, nah ini tradisi. Jadi saudara, kali-kali kita bilang kita percaya Tuhan. Kalau kita percaya Tuhan, ini yang udah meninggal dia kemana? Ya, apakah perlu dengan satu pesta yang besar itu baru dia bisa ke sorga? Kalau belum dirayakan pesta besar-besaran, dia belum masuk sorga. Apakah begitu? Ya, sama juga dengan tambak itu. Ya, apa artinya gitu ya? Batu begitu ditaruh. Ya, itu tanda kita menghormati orang tua. Jangan orang tua udah meninggal baru kita kumpul uang banyak-banyak, bikin tambak yang bagus untuk dia. Di dalam hidupnya tidak dibeliin kue tiaw, nggak dibeliin mie Hokian makan kalau lapar. Ya, nah, sakit dibiarin. Udah meninggal baru. Saudara, kita kalau dasar kepercayaan kita, iman kita bukan Yesus Kristus mati menebus dosa saya. Ya. Dan saya di dalam Yesus Kristus mendapatkan penebusan. Dan saya akan memperoleh hidup kekal. Kalau bukan atas dasar ini, sorry, saudara belum Kristen. Saudara belum Kristen. Ya. Oleh sebab itu saudara, di dalam hati kita pertama-tama, kenapa orang begitu bersyukur? Kenapa dia mau memberitakan? Pergi kesaksian kemana-mana. Ya, bagaimana kita menyaksikan? Saya ini harusnya binasa. Saya harus mati. Saya mengabarkan Injil supaya kamu harus juga diselamatkan. Saya baru selesai nonton satu film seri China, ya, Ta Sang Te Niel. Itu Ti Suci seperti apa mereka mahasiswa pergi ke satu tempat gitu ya, desa. Nah, cewek ini dia bikin ya masyarakat itu tuo ping ciong, keluar dari kemiskinan. Ini promosi daripada China, saudara, filmnya begitu. Bagaimana orang masuk di kampung mengubah, ya, kerjasama ternak babi, kerjasama ternak bebek, kerjasama ternak jeruk, bikin jeruk, ternak jeruk, ya, tanam jeruk, kerjasama bikin minyak semua. Waduh, desanya maju luar biasa. Ya, nah saudara, bagaimana dengan orang Kristen? Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah kita juga sama? Wah, ke sana bikin maju kehidupannya, terlepas daripada kemiskinan. Tapi yang paling penting saudara adalah apakah mereka menerima akan Injil keselamatan Yesus Kristus itu? Ya. Bagaimana kita pergi memberitakan Injil itu? Apakah orang-orang di sekitar kita saudara? Gak usah jauh. Banyak orang-orang Indonesia jadi misioneri di Korea, jadi misioneri di sana, jadi misioneri di Afrika, jadi misioneri di Kirgistan, di mana semua. Indonesia begitu banyak saudara. Orang-orang yang belum percaya Tuhan. Di kampung-kampung, di desa-desa, di mana. Ya. Oleh sebab itu saudara sekalian, ayo kita renungkan. Dasar iman saya itu apa? Dasar iman saya itu apa? Ya, sini katakan saudara itu adalah keselamatan. Ya. Kita harus dilahirkan dari roh. Allah itu roh dalam hidup ini. Kemudian saudara, orang-orang yang punya dasar iman yang benar, yang percaya keberadaan daripada Allah, kemudian bersyukur untuk keselamatan yang begitu besar ini, dia pasti hidup mengasihi Tuhan. Hidup mengasihi Tuhan. Takut akan Tuhan itu saudara di dalam bahasa aslinya sebenarnya bukan takut seperti gimana ya. Misalnya gini, saya kasih contoh. Ada orang bilang, saya setiap keluar kota hari Minggu, saya pasti ke gereja dulu. Ya, saya pasti ke gereja dulu baru saya keluar kota. Wah, kita mau luar biasa ya. Ini sangat baik
ibadah dulu baru keluar kota. Nah, saya tanya, wah bagus sekali ya, kamu sangat mencintai Tuhan. Dia bilang, iya musuh. Kalau enggak bisa bahaya. Hah? Bisa bahaya kenapa? Nanti bisa kecelakaan, pesawat nanti goyang-goyang atau apa. Wah, daripada begitu lebih baik aman gereja dulu, setor muka dulu katanya. Ya, nah, jadi saudara kita ini takut Tuhan, takut sampai segitunya. Lihat Tuhan itu, wah kayak orang yang pegang rotan, salah sedikit pukul, kita takut sama Tuhan begitu. Ya. Anak-anak takut nggak sama kalian orang tua? Ayo, tapi takutnya ini takut apa dulu? Ya, kalau anak-anak takut mama, kalau sedikit salah sedikit pukul, salah sedikit cewer. Itu takut yang takut hukuman. Tapi kalau kita bilang anak-anak takut itu hormat, beda. Ya, dia melakukan apa yang mama papa minta suruh karena dia hormat dan mengasihi orang tuanya. Ya kan? Palmer Robertson mengatakan begini, fear of God itu adalah reverence that lead into obedience. Hormat yang menuntun kepada ketaatan. Nah, itu takut. Jadi takut fear of God itu ya, yang benar adalah karena rasa hormat kita mengasihi Tuhan, maka kita taat kepada Tuhan. Anak-anak juga begitu kalau sama kita. Ya. Kalau dia hanya takut karena dapat hukuman, dapat apa semuanya, itu dia punya hormat dan kasih nggak ada. Dia cuma takut dihukum. Nah saudara, kita di dalam kita relasi dengan Tuhan, kita harus melihat kita melakukan semua itu karena kita bersyukur kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, saudara, dalam hidup ini. Dan kita mau hidup sungguh-sungguh. Mohon akan perlindungan, kekuatan yang daripada Tuhan. Takut Tuhan. Saudara, beberapa pertanyaan bagi kita. Percayakah kita kepada keberadaan Allah? Tuhan ada enggak? Kita percaya Tuhan ada enggak? Yang kedua saudara, sudah enggak kita dilahirkan kembali? Ya, udah chongsen le meyo. Lahir baru. Kapan saudara lahir baru? Ayo. Kalau saudara enggak ingat, ada kemungkinan saudara belum lahir baru. Ya, saya lahir baru di dalam sebuah retreat di Gereja Kristen Kalam Kudus, Ambon, waktu bulan Juni tahun 1984. Saya tahu, di situ saya dengar firman dari Injil Lukas pasal yang ke-15, anak yang hilang, dari pendeta Yusuf Citra. Waktu itu dia gembala Gereja Kristen Kalam Kudus Sorong, ya, Jayapura. Nah, pendeta Obed yang dari Sorong, mereka berdua yang pimpin retret. Saya tahu, di situ saya dengar firman dan saya bilang, itulah saya orang berdosa. Saya terima Tuhan sebagai juru selamat saya. Saudara, kalau kita nggak pernah merasakan, kapan saya terima Tuhan ya? Kapan saya bertobat ya? Kapan saya betul-betul undang Yesus jadi Tuhan dan juru selamat saya? Karena orang Kristen saudara, langkah pertama itu adalah saya berdosa dan saya percaya Tuhan. Dan saya tidak mau lagi hidup terus menerus di dalam dosa itu. Dan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Inilah lahir baru saudara. Kemudian saudara, adakah kita setiap hari dalam hidup kita mencari kehendak Tuhan? Ya, bangun pagi, apa yang kita lihat dulu? Apa yang kita cari dulu? Firman Tuhan? Atau apa yang kita lihat? Ada renungan Gema, gerakan membaca Alkitab? Kita dengar enggak? Kemudian apakah kita hidup takut akan Tuhan? Dalam hidup kita ini.
Apakah kebaikan Tuhan yang telah engkau alami? Yang bisa kita bagikan kepada orang lain, saudara. Hari ini hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Kita banyak sekali melihat kehidupan dari perspektif orang lain. Kita mau menyenangkan hati orang, bukan hati Tuhan. Apa yang kita pakai, ya, menyatakan identitas diri kita. Kita mau kasih orang lihat. Ya, bukan lagi menyenangkan hati Tuhan. Hari ini banyak orang terjerat, ya, dengan utang, pinjol, pay later, ya, semua dulu. Kamu buka Tokopedia, begitu mau bayar, dia tawarin dapat 2.500 coins jika kamu bayar pakai pay later. Masa saya ada uang saya pakai pay later, gitu ya kan? Nah, tapi kadang-kadang orang Indonesia begitu, gara-gara teriming-iming dengan coins 2.500, 5.000, ya pay later juga. Yang nggak harus utang pergi utang, aneh kan? Ya gitu loh. Ya begitulah kita orang Indonesia, suka hadiah, suka bonus. Betul kan? Betul nggak? Ayo ibu-ibu ngaku. Nah, kalau biasa pakai sabun cuci merek A, beli merek A. Kita pergi supermarket, kita lihat sabun cuci merek A yang kita mau beli. Di sampingnya merek B. Terus ada di selotip gelas. Nah tuh saling nunjuk tuh. Ya kan? Nah, di selotip gelas. Enggak satu. Beli yang mana? Beli yang mana? Gelas. Beli gelas. Terus pulang dia cuci baju, nodanya gak keluar. Ih, sabun ini kurang bagus, yang bagus. Ya siapa suruh kamu beli yang ada gelas? Udah tahu yang A yang bagus, udah biasa pakai. Gara-gara satu gelas gratis lu beli gelas. Nah, akhirnya nyucinya gak bersih kan gitu loh. Ya kan? Udah itu kita kumpulin gelas. 2, 3, 4, 5. Lemarinya penuh. Terus bilang sama suaminya, "Hani, lemari kekecilan. Ya, lemarinya udah gak cukup. Tolong ganti lemari yang gede." Nah akhirnya bikin lemari gede 10 juta. Untuk gelas gratis. Sama aja kita beli itu gelas 10 juta. Ya kan? Ya saudara sekalian. Nah itulah orang Indonesia. Kita suka yang gratis gitu ya. Saya juga biasa begitu. Tapi saya beli yang saya biasa beli. Misalnya saya biasa makan ini, kue ini. Nah sekarang beli kue ini, dia 2, dia kasih kacang. Ya saya ambil yang ada kacang aja. Tapi saya tetap beli yang saya mau makan begitu loh. Bukan ganti. Nah kita seringkali saudara tergoda dengan kehidupan orang lain. Kita lihat orang lebih baik, orang baik, kita pinjam. Hati-hati saudara. Kita lihat mereka itu ya, pergi makan-makan, pergi jalan-jalan, punya rumah ini, punya ini. Belum tentu itu uang mereka. Ya, bisa uang pinjaman, bisa uang utang bank, ya, bisa uang utang saudara, enggak bayar-bayar. Nah gitu loh. Saya pernah diundang satu sekolah, pergi ceramah tentang money management. Ya, money management. Kenapa? Ada 3 gurunya terlibat pinjol. Sampai debt collector itu datang ke sekolah cari bagian keuangan. Mulai bulan depan gaji 3 orang ini, ya, jangan kasih mereka, kasih kita. Ngati enggak. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kebaikan Tuhan. Bukan kita lihat, wah seluruh hidup saya baik, saya mau apa ada, saya mau apa ada. Kita lihatlah keselamatan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya, udah cukup. Hidup tetaplah kita perlu untuk makan ya, tapi bukan untuk mau mewah-mewah. Terakhir, saya tahu ini udah panjang sedikit. Tadi sebelum kesini saya buka komputer, saya kerjain sesuatu. Ini tiba-tiba kan baca Kompas, ada iklan keluar. Ada arloji saya lihat. Second. Harganya 7M.
Robert Mille ya, apa begitu ya? Ya Mille ya, mahal itu ya Bu. Oh ibu punya ya, suaminya punya kali. Oh iya Richard, itu dia lebih tahu. Daniel ada tuh ya. Ada berapa kamu Daniel? 1. Berapa kau beli? Gratis. Papanya kasih. Richard Mille, ya iya benar Richard Mille. Ray Robert. 7M. Aduh saya bilang, itu gila. Arloji 7M. Ini rumah berapa biji? Dipakai di tangan. Ya kan? Itu kenapa? Karena limited edition ya. Saya pernah ketemu satu bapak pakai Rolex. Maksud ini limited edition seluruh dunia 250 biji. Cuma 250 biji. Bayangkan. Ya, berapa? Dia bilang 2M. 2M, 250 biji. Nah, saya juga punya saudara Arloji limited edition. Ini saya pakai. Seluruh dunia cuma 60. Cuma 60 saudara. Jangan main-main. Kalau 250 2M. 60 kira-kira berapa? Berapa M kira-kira? Ya. Nah, ini juga gratis juga nih Pak Daniel. Gratis juga. Mereknya, betul? GKY. GKY, jangan main-main. Ada logonya, ya. Ini Pak Stephen Ton dari GKY Greenfield kan atau Arloji ya, Arloji. Nah, dia bikin khusus waktu itu untuk anggota BPMS Sinode. Nah, saya bukan cuma 1, saya ada dapat 2. Weh. Jadi 2 dari 60 saya punya 2 loh. Luar biasa kan? Nah saudara bedanya apa kira-kira sih sama Rolex yang 250 biji di sini dengan tangan saya? Ini kalau baterainya nggak habis nggak mati. Rolex baterainya habis mati juga kan? Nggak mati Rolex. Oh yang Matic punya gitu. Saya juga ada Rado itu apa? Yang Matic punya. Ya kan tapi setiap kali pakai kan mesti putar dulu kan? Iya putar dulu. Terus sambil jalan tahu bisa bedain orang pakai arloji Matic sama arloji baterai. Kalau orang pakai arloji Matic arloji Matic itu jalannya begini. Begini terus kan? Iya gini terus. Nanti dikira Parkinson. Ya. Jadi saudara sekalian, ayo lihat ya, mulai hari ini kita belajar. Jadi kebaikan Tuhan itu bukan dilihat berapa dari kita, kebaikan kita, apa dari diri kita, enggak. Kebaikan Tuhan sudah Tuhan nyatakan dengan memberikan kita juru selamat Yesus Kristus. Dan jangan lupa saudara, karena begitu pentingnya ini, beritahukanlah keluarga yang belum percaya, teman yang belum percaya, bestie yang belum percaya, BFF yang belum percaya. Beritahukan semua ya, supaya kita betul-betul BFF ya, forever sampai eternal life. Yuk kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, sekali lagi kami mau bersyukur ya Tuhan. Tuhan baik. Kami manusia yang berdosa yang harusnya dihukum dalam kebinasaan. Namun Tuhan mengasihi kami. Tuhan mengaruniakan anak yang tunggal Yesus Kristus datang ke dalam dunia, mati, disalib untuk menebus akan dosa-dosa kami. Seharusnya kamilah yang binasa, kamilah yang harus disalib. Namun Tuhan, Yesus Kristus melakukannya untuk kami. Ini adalah kebaikan, kemurahan Tuhan yang tidak ada bandingnya. Dengan uang seberapa banyak pun, harta sebanyak apapun, kami tidak dapat membeli akan keselamatan ini. Oleh sebab itu Tuhan ajar kami juga mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidup kami. Hidup melakukan firman Tuhan. Dan juga Tuhan berikan kami hati yang melihat jiwa-jiwa yang belum percaya kepada Yesus Kristus. Mereka butuh
keselamatan. Pakai kami ya Tuhan, memberitakan anugerah ini. Berita keselamatan yang begitu penting ini. Kepada orang-orang yang begitu kami kasihi. Keluarga kami sendiri, teman kami sendiri, teman baik kami ya Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.